Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Malaysia memperpanjang total lockdown-nya ke tanggal 28 Juni 2021 yang sedianya ini hanya akan berakhir 14 hari hingga 14 Juni hari ini saat video ini dibuat. Dan kalau ini tayang besok, artinya hari ini saat kalian nonton, ini adalah hari baru yang mana Malaysia menganggap kalau walaupun sudah mengalami penurunan jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19, mereka masih merasa perlu untuk menurunkan ini. Sedangkan Indonesia, jadi kalau Malaysia grafiknya turun begini, Indonesia ini naik, bersimpangan. Dan Indonesia belum ada apapun untuk melakukan ini. Padahal, apa yang sudah saya ramalkan, ini dikit lagi jadi kenyataan. Harapan saya, ramalan saya keliru. Harapan saya tidak terjadi banyak kematian. Harapan saya kalaupun COVID ya sudahlah terus sembuh lagi. Nah, kita perlu melihat menggunakan kartu. Kedepannya akan seperti apa? Karena saya lihat beberapa kerumunan terjadi. Mall kayak nggak pernah ada prokes. Dan semuanya ini kayak kita harus tahu dan kita akan coba untuk lihat kedepannya akan seperti apa menggunakan kartu-kartu saya. Dan nggak usah pakai lama, kita akan lihat fakta yang pertama. Ini kondisinya masih jauh dari selesai dan kondisinya pun akan semakin buruk. Walaupun sebenarnya kita tahu untuk menyelamatkan ini mudah saja. Jangan pergi kemana-mana. Kalaupun ternyata harus pergi, jagalah protokol kesehatan. Ini seperti dilansir tercatat 13 Juni 2021. Ini jumlahnya itu sudah sampai di 1.911.358 kasus. Ini untuk yang gelombang ini saja. Dan ini ditengarai dengan naiknya jumlah orang terinfeksi 7.326 per minggu. Artinya sehari 1.000 orang baru. Dan ini baru yang terlihat. Kita tahu Indonesia ini sampai ke pelosok pasti banyak yang lain-lain yang nggak terkonfirmasi. Dan kalau boleh saya lihat di sini, please, ini jauh dari selesai. Dan kalau yang nggak percaya sama COVID, saya nggak tahu harus membuat kalian percaya dengan cara apa lagi. Ini semua adalah sesuatu yang ini terjadi karena kita kemarin mudik dan melakukan euforia setelah Lebaran. Dan ini harus kita hadapi. Semoga nanti menuju ke Idul Kurban tidak terjadi peningkatan yang luar biasa lagi. Mengingat ini ada satu suku tertentu yang mudiknya itu pas Idul Kurban. Hati-hati sekali dan please, kalau bepergian jagalah protokol kesehatan. Kita akan lihat lagi bahwa ada satu fakta yang juga mengejutkan. Dan ini sudah dikasih tahu tapi tetap terjadi. Jadi kalau ini dikasih tahu tapi menurut, ini dikasih tahu tapi ngeyel. Akhirnya varian terbaru dari COVID India mendarat di Indonesia, tepatnya di jantung kota Jawa Tengah, di Kudus. Tempat kelahiran satu merek rokok ternama ini ditemukan satu orang terinfeksi kasus India. Kita nggak pernah tahu ini dari mana. Nyatanya Taiwan yang sempat memproklamirkan diri sebagai yang bisa terkontrol, ini saja sampai masuk dan akhirnya menginfeksi warga yang ada di sana. Apalagi di Indonesia. Kembali lagi, ini mungkin hanya pucuk gunung es. Kita nggak tahu sebenarnya yang terinfeksi lebih banyak lagi. Semoga Tuhan mengampuni kita. Jadi kalau saya pikir sih, yuk kita dengarkan kata orang-orang yang memang mengerti dan mengelola ini. Orang yang posisinya itu di atas dan bisa melihat lebih jauh. Jangan kita langgar. Dan kita lihat lagi di sini bahwa kembali lagi. Jakarta selalu menjadi tolak ukur karena tertinggi provinsi di Indonesia ini masih dipegang oleh Jakarta. Dan melihat ini tadi, kita nggak bisa, jadi tetap kita nggak bisa bandingin dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kita tetap harus bisa melihat ke masa depan, mengassessment kondisi di masa kini. Dan kita tahu bahwa di Jakarta ini terjadi peningkatan kasus dari 7% hingga sekarang ini 17% dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ini peningkatan yang hampir 3 kali lipat, 2,5 kali lipat. Mungkin kurang ya, tapi 2,5 kali lipat. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, ini adalah fase yang amat genting. Karena kita ketahui dan juga kemarin dikabarkan bahwa kondisi di Rumah Sakit Atlet ini yang tadinya 45% sekarang melonjak hingga 75%. Dan ini semua terjadi karena apa? Ya karena satu tadi. Sesuatu yang kita memang sudah siapkan. Tapi ternyata terjadinya itu nggak ada hubungannya sama persiapan. Orang yang mudik, orang yang silaturahmi, orang yang terus kemudian saling berkumpul, orang yang merayakan
ada yang kemarin nggak boleh lebaran, ya udah kita pergi ke Balinya setelah lebaran. Mereka bikin acara dan sebagainya. Inilah yang membuat klaster-klaster baru tadi terjadi. Dan ini yang membuat penyebaran ini semakin pesat. Dan kalau boleh saya bilang di sini, ini adalah sesuatu yang ya, bahkan ya kalau kita lihat kata-kata Pak Anies di sini, untuk semua pelaku usaha, pemuka agama dan bla bla bla, ini adalah waktu kalian semua bertanggung jawab. Artinya apa? Ya, karena mereka ini kita terjadi seperti sekarang ini. Bertanggung jawabnya beliau ini katakan dengan apa? Dengan tetap menjaga prokes, 50% kapasitas jangan dilanggar, dan harapannya kalian semua pun juga seperti itu. Kalau mau bepergian, pastikan kondisi masih sehat. Dan untuk memastikan itu silahkan swab antigen. Jangan cuma swab yang atau rapid test, karena itu sudah nggak berlaku lagi. Saya pikir hati-hati jika ternyata kita harus bepergian kemanapun kita akan pergi. Dan juga hati-hati saat mengadakan pesta pernikahan atau apapun acara keluarga. Pak Anies ini sudah sampaikan mencoba untuk melihat ke masa depan, dan ternyata yang dilihat juga kurang baik. Dan dia sampaikan bahwa di sini fasenya sudah mengkhawatirkan jika ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beliau tidak segan-segan untuk sekali lagi ketiga kalinya menarik rem darurat. Ini adalah kata yang diperkenalkan oleh beliau, dan kita nggak mau ini terjadi untuk ketiga kali. Tapi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, negara jiran aja itu yang sudah turun sampai ke kalau nggak salah 500 kasus per hari. Ini saja masih perlu untuk mengextend total lockdown mereka menuju ke hari ke-28. Dan kalaupun ternyata itu masih tetap berlanjut, mereka tidak segan-segan untuk memundurkan lagi. Indonesia ini kita masih menunggu. Tapi apakah ini adalah langkah yang terbaik? Saya pikir sih kita harus mengassessment lagi. Karena Indonesia dengan kepulauannya ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di Malaysia, yang ya sebenarnya ini kan terdiri cuma dari 2 pulau besar. Kalaupun kecil-kecil itu sedikit sekali penghuninya. Dan kita lihat bahwa memang akhirnya kita semua bisa mengcontain ini dengan cara ya, entah kenapa, mungkin karena vaksin yang disebarkan, ini angka infeksi itu meningkat, tapi angka kematian ini masih tetap relatif stabil. Dan harapannya seperti ini, karena jika ini yang terjadi, saya tidak tahu, tapi kacamata awam saya mengatakan bahwa mungkin saja ini menuju ke herd immunity. Bahwa semua orang, seperti saya sudah katakan sebelumnya, pada dasarnya akan COVID. Jadi semua orang akan COVID pada waktunya. Tapi harapannya ya janganlah. Tapi kalau seandainya memang terjadi, semoga COVID ini sudah kayak flu, kayak sakit kepala, kayak diare yang ini bisa terjadi dan sudah kita akan sembuh dengan tanpa ada gejala atau satu efek setelahnya. Mengingat ini, saya pikir sih usaha untuk kita belajar mengajar, usaha untuk yang lain-lain tatap muka di sekolah ini sepertinya akan ditunda lagi. Saya lihat ini ke depannya dan ini tidak akan jauh lagi, karena jika ini diteruskan ditakutkan akan terjadi sesuatu yang lebih tidak diinginkan lagi. Beberapa acara yang sedianya akan dilakukan ini pun juga mulai ditunda atau diperkecil skalanya. Sehingga kalau saya pikir sih kita akan masuk lagi ke satu fase yang tidak kita inginkan, gara-gara kemarin kita semua ngeyel dan tetap mudik dan pergi ke kampung halaman dengan membawa penyakit dan mengabaikan tracing yang ada. Maka dari itu, saran dari saya adalah tetap positif, naikkan imun, jangan stres, dan WFH. Jika memang ternyata harus mengerjakan sesuatu dan harus keluar rumah, jagalah prokes. Jika ternyata memang ini tidak bisa dihindari, maka saran dari saya satu, do it with your own risk. Jangan akhirnya meresikokan orang lain. Kenakan masker dengan benar dan jangan melanggar apapun yang memang disyaratkan. Sangat prihatin saat kemarin melihat ada seseorang yang naik sepeda motor tidak menggunakan masker. Terus saat ditegur dia bilang katanya nggak percaya masker. Dan mengatakan bahwa oke, hukum ditegakkan, tapi ini hak kami sebagai bangsa warga untuk tidak percaya. Nggak ngerti orangnya bodoh atau gimana. Kamu orang Indonesia dengan KTP Indonesia, makan di Indonesia, ya patuhi hukum di Indonesia. Kalau mewajibkan untuk memakai masker, apa sih susahnya? Saya pikir orang ini, ya saya nggak ngerti, idiot atau gimana. Dan kalau kita lihat lagi di sini, seperti disampaikan oleh orang yang paling mengetahui, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, di sini dikatakan bahwa gejala ini belum puncak. Kita ini menaiki gunung, naik ke puncak gunung, tinggi. Ini belum di puncaknya.
Dan dikatakan bahwa puncaknya ini mungkin akan terjadi sekitar 5 hingga 7 minggu sejak lebaran atau libur lebaran ini usai. Itu artinya menyisakan 3 minggu lagi, dan ini masih akan lebih seram. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk di absen ke orang-orang yang sakit dan harus mengikuti pengobatan COVID ini tadi. Semoga juga terhindar dari orang-orang yang kita sayangi dan sekitar kita. Dan semoga entah karena keajaiban apa, kalian semua ini akan ngerti, nurut, dan gak menyebarkan COVID lagi tanpa kalian sadari. Dan kalau boleh saya sampaikan pesan terakhir, keragaman kita adalah kekuatan kita. Jangan jadikan narasi-narasi pemecah belah sebagai sesuatu yang akan melemahkan dan mematikan bangsa kita. Ingat, COVID ini nyata. Ini gak ada hubungannya dengan kuota haji dan sebagainya. Pada kenyataannya, yang boleh haji akhirnya juga cuma orang-orang yang ada di Arab Saudi sana. Dan gak ada hubungannya juga dengan pengalihan isu karena kemarin terjadi sesuatu yang mungkin masih dibahas dan belum selesai. Atau ini kayaknya di luar negeri itu lihat kalau pertandingan bola orang pada datang, kenapa di Indonesia nggak ada itu. Karena ini adalah nyata. Dan untuk orang-orang yang orang terdekatnya direnggut karena penyakit ini, saya related dan mengerti sekali. Jangan sampai kalian semua kehilangan orang yang kalian sayangi, dan hanya karena itu kalian akan baru bisa memahami. Please, ini adalah nyata, nggak ada hubungan sama politik, agama, dan sebagainya. Jaga kesehatan kalian semua, dan semoga ramalan saya keliru tentang banyak orang yang akan meninggal nanti. Semoga kita semua dikaruniakan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa dan salam.